Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Oke, well biasa punya. Masih ingat ya? When I say semangat pagi, Pagi, luar biasa. sekali lagi ya supaya semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, nice. Oke, kita hari ini pertemuan ketiga, which is di sini sebelum saya mulai pertemuan, hari ini kita akan belajar fun learning. Jadi hari ini mudah-mudahan akan begitu menyenangkan dan akan banyak hadiah. Ada mobil BMW, ada motor listrik. Oke, well tentunya hari ini hari yang sangat cerah ya. Tak secerah itu meskipun ya, tapi hati ini sangat cerah lah ya. Well, tentunya ini adalah pertemuan ketiga. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Tapi hati-hati dengan ekstrim polusi, dengan cuaca. Jadi mungkin teman-teman boleh minum es justru ketika tidak terlalu panas. Jadi aneh ya. Jadi kalau lagi panas banget itu jangan minum es. Tapi kalau lagi agak-agak nggak terlalu panas malah oke minum es. Nah, nanti kalian cari kenapa sih fenomena itu, ya kan? Itu karena berkaitan dengan kesehatan. Pasti anak-anak kesehatan udah lebih tahu. Well, tentunya kita akan masuk ke materi ketiga, tapi sebelum masuk ke materi ketiga, siapa yang udah download detik.com or hukum online? Oh, nice. Oke. Siapa yang udah baca berita pagi ini ada apa ya? Oh, nice. Ada berita apa pagi ini? Berita tentang Gibran yang jadi wakil presiden. Gimana tuh pendapat kamu? Kalau pendapat saya untuk yang UU yang Mahkamah Konstitusinya itu kurang tepat dimunculnya karena pas lagi di tengah-tengah isu Gibran jadi wakil presiden. Jadi seolah-olah ada undang-undang khusus gitu ya, Iya. yang dibuat untuk sengaja gitu ya, supaya memang meloloskan Gibran jadi wakil cawapres, jadi cawapres. Ada lagi berita apa? Pagi ini saya membaca tentang vaksin cacar monyet yang dikriteриakan untuk pria usia 25 hingga 30 dan 40 hingga 65. Vaksin ini sudah terdapat di daerah Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, Utara, daerah Grogol. Oke. Kenapa? Emang ada apa dengan cacar monyet ini? Tipe yang kayak gimana? Sekarang banyak penyakit yang kita tidak ketahui, sehingga ada wabah di Jakarta, khususnya wabah cacar monyet yang diderita oleh beberapa pasien laki-laki. Oh, oke. Jadi pasiennya lebih banyak pasien laki-laki gitu ya? Oh, tuh hati-hati tuh, ada cacar monyet katanya paling banyak. Paling banyak nyerang laki-laki. Tahu nggak kenapa? Kenapanya belum dibaca lebih lanjut sih. Cuma pagi ini beritanya cuma ada vaksin untuk Cacar monyet ya. Jadi memang nanti teman-teman akan tahu, nanti akan ada namanya KLB atau kejadian luar biasa. Silakan masuk. Nah, teman-teman ada yang dari Papua ya. Nah, oke, yang teman-teman dari Papua ini biasanya ada vaksin khusus ya. Vaksin khusus kalau di Papua gitu ya. Kalau di Papua ini vaksinnya untuk malaria ya.
ya kan? Nah kalau di Papua itu karena konturnya itu banyak hutan gitu ya, betul ya, banyak hutan, jadi memang ada beberapa nyamuk gitu ya, bukan beberapa, jadi kejadian malaria ini bisa jadi kejadian luar biasa. Makanya kalau di Kementerian Kesehatan tuh biasa datang ke Papua untuk apa? Untuk ngasih, teman-teman tahu nggak kalau tempat tidur itu ada tirainya kayak buat bayi ya. Kalau di Papua biasa dibagikan ya, karena untuk menjaga supaya malaria itu nggak semakin mewabah. Nah ini ada lagi nih kejadian cacar monyet. Nah, nanti kita akan searching lagi kenapa sih kok lebih banyak diidap oleh laki-laki. Nah itu nanti mungkin ada anak kesehatan yang tahu kenapa cacar monyet banyaknya di anak laki-laki, atau ada yang tahu? Belum tahu ya. Ada lagi tadi, siapa lagi yang sudah tahu? Bisa maju ya ke depan. Siapa lagi tadi yang udah baca berita? Kemarin saya minta untuk download detik.com atau hukum online atau apapun, Kompas, whatever yang tidak berbayar. Ada lagi yang udah baca berita pagi ini? Ada berita apa? Belum ada lagi, cuma 2 yang baca. Oh cuma 2 ya. Ada lagi yang baca? Karena udah baca jadi dapat hadiah soyjoy. Well, kenapa soyjoy? Karena soyjoy saya disponsori oleh soyjoy. Oh enggak ya? Paling tidak itu tidak terlalu tinggi kalori. Apa nyebutin aja. Oke. Well, tentu pagi ini kita, tadi saya sudah sampaikan, kita akan fun learning. Jadi pagi ini akan banyak sekali hadiah. Nanti akan ada hadiah yang akan saya keluarkan kalau ada yang oke lah. Oke lah. Oke lah. Oh, langsung baca loh, langsung baca. Dapat hadiah Bu. Kelihatan nih ya Bu, cacar monyet ini kebanyakan pasien yang saya itu adalah dari homoseksual. Oh, homoseksual. Gitu ya. Jadi sebelum Mas kenapa? Mau nambahin? Saya baca itu mungkin sesama tapi dia lebih ke biseksual. Biseksual. Ada lagi nggak? Kayaknya bayi-bayi kena juga loh cacar monyet. Mungkin ada lagi. Sekolah nggak sih? Iya, nah, ada lagi mungkin yang mau sambil bantu jawab. Kenapa ya cacar monyet kok mengidapnya laki-laki, nggak semua LGBT loh, ada juga anak bayi yang kena juga loh. Ini Bu, Ya, bisa tertular kontak. ada lagi lainnya. Ada lagi? Ada lagi ya, oke lah. Kita akan keep pertanyaan itu dan kita akan bahas di minggu depan, oke? Saya nanti ingat loh, kalau besok masuk saya tiba-tiba nanya, ada udah searching gitu. Oke, tentunya saya nggak akan bahas lebih dalam, tapi sebelum masuk ke situ, saya akan masuk tadi menarik ya. Ini ada salah satu, ada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Everybody knows ini menjadi masalah keluarga negaraan juga. Loh Bu, kok bisa masalah LGBT ini jadi masalah keluarga negaraan atau menjadi isu nasional bahkan internasional? Oh tentu saja bisa. LGBT ini menjadi permasalahan nggak cuma untuk nasional tapi internasional. Teman-teman ada yang udah tahu ya bahwa sekarang banyak negara-negara yang bebas gitu ya, negara-negara yang mendeklar bahwa mereka adalah negara yang melegalkan LGBT. Jadi ada nggak yang kemarin nonton Two Cats the Killer di bioskop? Ada nggak yang nonton itu? Ada yang nonton? Hah? Nonton trailernya ya? Oke, jadi salah satu bisa itu murah banget teman-teman bayar 50.000, teman-teman bisa pilih film-film bagus
yang dia tuh keren banget gitu ya. Dia selalu terlibat dalam misi-misi berbahaya. Jadi satu ketika tuh ada di satu negara gitu ya, tiba-tiba tuh ada killer, ada orang yang punya keahlian menembak tuh luar biasa. Nah si inspektur ini, inspektur polisinya atau jenderal polisi ini tuh keren banget, tapi lucu. Ternyata dia adalah dia adalah homo. Jadi ketika ditanya sama si perempuan gitu ya, dia gini kan, kamu jangan goda saya ya, di satu jalanan kepada polisi yang di bawahnya, oke? Kemudian dia tanya gini, kapan? No, I'm not kidding you. Aku nggak membercandai kamu. I'm a man and I'm married. I'm a man married. Aku adalah laki-laki yang menikah. Sejak kapan kamu menikah? Sejak negara ini memperbolehkan aku menikah. Nggak taunya dia nikah sama laki-laki juga. Oke ya. Jadi ini lucu. Ini lucu bahwa sekarang banyak fenomena LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Nah kalau teman-teman tahu penyakit HIV/AIDS itu muncul di dunia itu bukan karena laki-laki punya perempuan atau pasangan yang banyak, tapi justru pertama kali muncul di dunia adalah ketika ada hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oh my god, itu sangat buruk. Makanya Undang-Undang 174 tentang perkawinan bilang bahwa perkawinan adalah laki-laki dan perempuan. Di tempat kita hanya laki-laki dan perempuan saja yang boleh menikah. Karena kalau kita lihat dari segi kesehatan pun itu sangat berbahaya. Perempuan dengan perempuan, so you can imagine how they having sex, okay? Dan begitu juga sebaliknya. Jadi LGBT ini adalah sesuatu yang harus sangat diwaspadai ya. Kenapa saya bahas ini ya? Karena ini adalah isu atau permasalahan nasional maupun internasional. Bahkan sekarang banyak sekali, kemarin banyak ya, sekolah-sekolah internasional yang toiletnya itu ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Terus ada lagi satunya, whatever you feel today. Bahaya banget kan? Ya, itu sangat berbahaya. Jadi dan LGBT itu udah masuk ke handphone. That's why kalau teman-teman yang masih punya adik di bawah umur, make sure mereka punya akun email sendiri ya, gitu. Karena berarti mereka di bawah, yang di belakang maju dong ke depan. Maju ke depan sini, yes. Iya, yang ngobrol aja berdua nih, nanti kalau sama temen-temen dibercandain gimana, ya kan? Ya, maju ke depan. Well, jadi ini ya, itu sekelumit tentang LGBT. So you have to make sure bahwa you guys not having a problem with yourself. Oke? Tentunya jadi perempuan juga nggak harus yang perempuan banget. Perempuan boleh nggak Bu? Agak sedikit maju boleh? Boleh. Saya dulu mancing setiap hari Minggu sama papi saya, misalkan saya mancing. Lalu everybody say, why you sailing? Gitu ya. Oh, papi saya bilang bahwa saya ngajarin mancing, ngajarin kesabaran kok ke anak saya. Terus kami main senapan, kami ke hutan, kita tembak babi hutan, kita tembak apapun, it's okay, nggak masalah. Oke? Ada cowok yang suka jadi chef, suka masak, suka make up, boleh? Boleh, it's okay. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak kenapa chef paling banyak tuh laki-laki? Karena cepat. Karena apa lagi? Karena chef itu paling banyak laki-laki, karena secara logikal mestinya laki-laki itu bisa lebih stabil. Kalau perempuan moodnya lagi jelek, masakannya asin, nggak enak, gitu ya? Iya nggak? Ya Bu, nggak enak Bu. Nggak enak ya? Enakan masakan rumah Bu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada teman-teman yang kayak teman-teman kalau ada punya teman cewek yang agak tomboy, it's okay. Kalian nggak boleh ngejudge, oh dia pasti ini deh nanti, atau sebaliknya ada temen cowok yang lebih gemulai, pasti nanti dia aneh.
Nggak juga, nggak selalu gitu ya. Tapi teman-teman harus benar-benar harus menanamkan ya, karena ini di semua agama itu meyakini bahwa LGBT ini sebenarnya ya sesuatu yang nggak bener lah, karena tentunya ini akan menjadi sarang penyakit. Kalau dari kesehatan tentunya ini juga akan menjadi isu ya, tidak hanya bagi kesehatan. Tadi saya bilang HIV/AIDS itu pertama kali ada di dunia tuh justru karena hubungan sesama jenis. Karena kalian bisa bayangkan how can they to having sex kan, gitu kan? Yes. Ya kalian pikirin aja sendiri. Yes, Oke. oh, yes. Well, tentunya ini untuk mengawali, nanti kita akan bahas ya. Ini teman-teman boleh bertanya apapun yang berkaitan dengan perkuliahan atau fenomena yang terjadi. Tapi saya akan bahas materi dulu, nanti kita masuk ke diskusi sama-sama lagi. Oke, kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, tadi salah satu contohnya adalah perkawinan yang dilegalkan di Indonesia adalah antara laki-laki dan perempuan. Begitu undang-undang perkawinan kita mengatakan hal tersebut. Nah, related kita akan bicara mengenai hak dan kewajiban warga negara. Kita akan bahas banyak poin gitu ya. Ada konsep dasar hak dan kewajiban, ada hak warga negara Indonesia. Oh, kalau pemilu kita itu punya kewajiban memilih gitu ya, untuk punya hak untuk memilih. Tapi kita juga punya hak loh untuk tidak memilih atau golput, itu ada juga diatur di dalam undang-undang. Jadi nanti kita akan bahas. Kemudian ada landasan hak dan kewajiban, ada pelanggaran hak, ada pengingkaran kewajiban, ada kewajiban warga negara, dan ada urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa. Well, pertama kita akan bicara konsep dasar hak dan kewajiban. Sebetulnya semua yang kalian lakukan di dunia ini itu cuma menyangkut dua hal. Ada yang tahu apa? Right. Semua hal yang dilakukan di dunia ini itu cuma menyangkut hak dan kewajiban. Saya datang ke sini karena saya punya kewajiban untuk mengajar teman-teman. Tetapi saya tidak bilang saya pengajar ya. Saya bilang kita sharing section aja. Maybe I'm not smarter than you. Hanya saya lahir lebih dulu. So that's why I have a lot of experience than you guys. Itu aja. Tapi tentunya nanti saya pun akan belajar dari perspektif teman-teman gitu ya, melihat satu fenomena. Ada lagi, kemudian saya berkewajiban dalam tanda kutip di sini sebagai dosen atau sebagai pengajar. Tapi teman-teman punya kewajiban masuk ke kelas, tapi teman-teman juga punya hak untuk mendapatkan pengajaran ke saya. Saya juga berhak atas misalkan saya mendapat honor misal ya, gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah satu konteks bahwa dalam semua interaksi, mau itu kita dengan Tuhan itu hak dan kewajiban, gitu ya. Kita punya kewajiban ke Tuhan, gitu ya. Kita juga punya hak kita apa? Memperoleh rezeki. Rezeki itu nggak cuma uang, materi. Teman-teman buka mata dalam keadaan sehat, teman-teman buka mata bisa dalam keadaan senyum-senyum, asal jangan senyum-senyum sendiri, ya itu oke, gitu kan ya. Nah, atau senyumnya dengan HP, kayaknya banyak-banyak senyum dengan HP gitu ya. Nah, itu juga hak dan kewajiban, sehingga konsep ini akan kita bahas dalam kehidupan bernegara. Nah, hak adalah kuasa untuk menerima, melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Jadi kalau hak, kita ngomongin sesuatu yang you can achieve, kalian dapat apa sih gitu ya. Nah, ini oleh pihak tertentu dan tidak dapat dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi teman-teman berhak mendapat pengajaran dari saya. Manakala kok saya nggak pernah datang ngajar teman-teman boleh komplain ke kemahasiswaan. Oh, Bu Tina nggak bener nih, nggak pernah datang. Oh, datang, tapi
tapi datangnya setengah 10, jam 10 udah selesai. Kalau dalam hati kalian seneng sih, gitu ya. Yes, Oke. Terus ada lagi kewajiban. Wajib itu adalah beban untuk memberikan sesuatu. Jadi give something. Jadi saya harus memberikan sesuatu, teman-teman juga punya kewajiban. Nanti saya ada tugas, ada ujian, itu teman-teman harus memberikan itu. Sehingga dan ini juga sifatnya dapat dituntut secara paksa. Jadi hak dan kewajiban itu intinya memberi dan menerima secara paksa. Oke? Karena kita terikat oleh kontrak. Kita semua di sini terikat oleh kontrak. Teman-teman walaupun bukan teman-teman hukum, teman-teman sebenarnya udah berkontrak. Ketika teman-teman bayar SPP, gitu ya, teman-teman menyetujui menjadi mahasiswa di sini, menerima nomor induk mahasiswa, maka kita sudah berkontrak. Nanti lagi nih lulus, teman-teman dapat pekerjaan, teman-teman akan teken kontrak. Teman-teman menikah itu adalah perjanjian seumur hidup. Jadi kalau di dalam Islam, menikah itu adalah misahun horizon, adalah perikatan yang mulia. Sama di semua agama, perikatan atau perjanjian yang mulia yang disaksikan oleh Tuhan, kan gitu ya, dicatatkan menjadi buku nikah, kan gitu ya, dilegalkan oleh hukum Indonesia. Itu adalah hak dan kewajiban. Di situ ada hak dan kewajiban suami, di situ ada hak juga dan kewajiban istri. Nah, jadi kalau belum ngerti hak dan kewajiban, nggak usah nikah deh. Nikah juga nggak seindah itu, guys. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah pacaran kerjaannya berantem terus, putus aja lah. Ngapain sih? Betul. Iya lah, ngapain? Jadi saya dikomplain Mbak Sila udah ketawa-ketawa dia. Well, jadi kenapa? Karena teman-teman tuh sepanjang hidup akan, jadi ada kan bercandaannya tuh di TikTok. Jadi kalau ada yang nikah, kalau yang menikah itu kan biasanya kasih hand bouquet gitu ya, kasih flowers ke belakang gitu. Semua tahu kan ya? Nah, itu kalau yang perempuan semua pengen dapetin itu supaya cepet-cepet punya komitmen sama cowok. Kalau yang laki-laki ceritanya ada laki-laki semua, pas hand bouquetnya dilempar pergi semua laki-laki. Karena laki-laki nggak suka komitmen, tapi perempuan suka banget bikin komitmen ya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kalian pahami dari sekarang, bahwa entahkah itu hubungan untuk yang muslim dan yang taat sekali, saya sangat mensupport gitu ya, karena memang kalau di Islam baiknya tidak ada hubungan pacaran, adanya ta'aruf saja lalu menikah. Tapi untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih meyakini bahwa pacaran ini adalah sesuatu untuk lebih mengenal, silakan, tetapi tentunya no free sex, oke? Karena itu sangat berbahaya untuk banyak hal gitu ya. Nah, karena itu juga berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ketika nanti married by accident misalkan, ini akan timbul juga hak dan kewajiban yang dipaksa dalam tanda kutip, kan gitu ya. Oke. Ini agak keluar konteks, tapi masih masuk dalam konteks hak dan kewajiban. Well, kita akan bicara hak warga negara Indonesia. Yang pertama adalah punya kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Bu, agama yang saya anut ini adalah agama bawaan atau agama turunan. Tapi dalam prosesnya saya merasa bahwa ada agama lain yang lebih cocok dengan saya. So far, if you feel comfortable dan bisa mengkomunikasikannya, yakin, ya silakan. Konflik dengan keluarga ya urus sendiri, itu adalah satu konsekuensi kan gitu ya. Ini contoh. Tapi kalau di dalam negara mengakomodir bahwa kebebasan beragama ini menjadi kebebasan yang personal, oke? Menjadi kebebasan pribadi. Tetapi tentunya ya teman-teman, saya berharap semua yang lahir sesuai agama dan kepercayaannya tentu bisa menjalankan agama apapun dan kepercayaan apapun dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Kemudian yang kedua, semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Artinya hukum ini menjamin semuanya untuk mendapatkan keadilan, meskipun dalam prakteknya tentu ini banyak lika-liku, tapi kita nggak akan bicara lebih dalam. Tentunya intinya kalau di dalam undang-undang, in theoretis semuanya punya kedudukan yang sama di mata hukum. Oke, kemudian sosial budaya semua bebas, punya kebudayaan masing-masing, nggak boleh ada rasis
nggak boleh ada. Zaman dulu ada Nelson Mandela gitu ya, semua terkenal, semua tahu dia. Zaman dulu tuh ada stereotip yang membedakan kulit putih dan kulit hitam, nggak ada. Obama sekarang jadi presiden Amerika, sama, kita semua sama. Terus yang punya stereotip, oh kalau cantik tuh harus putih, harus langsing, no, nonsense. Gak ada kayak gitu. Itu kalian sendiri yang menciptakan itu. Semuanya sama. Kemudian ekonomi, gak ada. Semuanya bisa dapat bisa mendapatkan penghidupan yang layak, gitu ya. Semuanya bisa. Pemerintahan, politik, ilmu pengetahuan, pendidikan, Bu, masih ada nih emansipasi. Mana ada emansipasi? Perempuan emang ada di sini. Gak boleh perempuan sekolah tinggi-tinggi. Gak ada. Tapi yang membatasi diri itu perempuan itu sendiri. Aduh, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya udah nikah? Bisa nggak ya aku sekolah lagi? Nah, ini yang harus dibicarakan sama calon suami sebelum menikah tentang hak dan kewajiban saya. Sebelum menikah, saya bikin perjanjian sama suami saya. Oh ya, kita udah bisa harta bawaan masing-masing. Boleh nggak? Boleh. Saya punya harta karena dulu saya udah bekerja, suami saya sudah punya harta sebelum menikah karena dia juga udah bekerja. Bikin kita perjanjian pranikah. Dari awal saya bilang, saya tulang punggung keluarga, boleh nggak saya bekerja? Saya bilang suami saya, oh boleh, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Oke? Jadi nggak ada lagi yang namanya emansipasi. Yang ada perempuannya yang insecure. Bisa nggak ya kalau udah punya anak, kuliah lagi? Saya punya anak, saya baru melahirkan 10 hari, saya ujian tesis S2. Anak saya 6 bulan, saya kuliah S3. Kenapa? Karena sudah saya komunikasikan hak dan kewajiban kepada suami. Suami saya meyakini bahwa tugas saya itu hanya 3. Tugas saya itu adalah hamil, tugas saya menyusui, dan tugas saya melahirkan. Mendidik anak pun kita bersama-sama. Jadi mendidik anak itu bukan urusan saya, bukan urusan suami saya aja, urusan kita berdua dan urusan banyak orang. Banyak yang terlibat di situ. Ada neninya, ada pengasuhnya. Kadang-kadang kalau ada keluarga yang datang, misalkan, gitu ya, itu harus clear loh. Teman-teman harus bicarakan itu sama calon suami nantinya, calon istri nantinya. Itu harus dibicarakan karena semua kaitannya dengan hak dan kewajiban. Jadi masih ada nggak emansipasi? Nggak ada lah. Perempuan mau jadi apa sih? Mau jadi menteri banyak, mau jadi presiden udah ada yang pernah, mau jadi supir Kopaja ada juga perempuan yang jadi supir Kopaja, mau jadi supir Transjakarta banyak, pilot banyak. Oke? Tapi yang suka membatasi diri itu perempuan itu sendiri. Bahkan perempuan tuh spesial banget loh di negara kita. Ada cuti haid. Kalian kerja, kalian haid, kalian punya cuti haid. Kalian hamil, kalian melahirkan, punya cuti melahirkan. Oke? Punya nggak laki-laki? Nggak ada. Oke? Dalam Islam, perempuan kalau orang tuanya meninggal dapat warisannya 1/2. Laki-laki dapat 2 bagian yang lebih banyak, perempuan cuma 1 bagiannya atau setengahnya. Ih, nggak adil dong Islam. Oh bodoh. Kenapa? Karena Islam melihat bahwa laki-laki harus menghidupi keluarganya, dia dapat bagian. Tapi perempuan ditanggung hidupnya oleh laki-laki. Oke? Mulia nggak perempuan? Mulia. Ada surat An-Nisa, isinya wanita. Jadi perempuan tuh mulia banget, hebat banget jadi perempuan. Nah kalau perempuan bilang, ih aku didiskriminasi apa? Ya mungkin dalam case tertentu, tapi di dalam negara kita perempuan tuh istimewa. Di ajaran agama kita istimewa, gitu ya. Nanti teman-teman yang lain mungkin di adat lain atau agama lain tentunya pasti ada keistimewaan juga. Keamanan, pertahanan, kesehatan semuanya bisa dapat. Meskipun Bu ada orang-orang yang dapat BPJS susah Bu pelayanan kesehatannya, ya itu adalah sekelumit cerita ya. Tentu kita nggak akan selesai membahas itu. Tetapi sebetulnya di dalam undang-undang untuk agama, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pemerintahan, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan.
Nah, ini semua dapat perlindungan yang sama. Teman-teman ada yang udah nonton juga mungkin Artificial Intelligence atau AI? Ada nggak yang ngerti nggak sih AI itu apa? Artificial Intelligence? Belum ada yang ngerti Artificial Intelligence. Ada nggak yang ngerti Artificial Intelligence? Apa tuh? AI itu semacam teknologi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Oke, contohnya? Contohnya kayak yang TikTok, yang bicara itu sekarang kan tinggal di tes satu. Oke, siap. Nice. Satu poin lagi. Well, AI itu adalah kecerdasan buatan. Jadi banyak orang yang menciptakan robot, tetapi dengan sense yang dibuat sedemikian sehingga menyerupai manusia. Oh, jadi robot itu tuh kalau teman-teman udah nonton Artificial Intelligence atau AI itu suatu ketika nanti tuh akan ada satu robot yang diciptakan nggak cuma sebagai robot pencuci piring, robot yang membantu perbengkelan dalam tanda kutip memperbaiki pesawat terbang, kapal dan lain seterusnya, tapi suatu saat mereka akan punya sense juga, dibikinlah mereka tuh punya perasaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi lebih kepada Artificial Intelligence dalam tanda kutip di sini adalah tools atau alat untuk mempermudah kehidupan kalian. Jadi kalau kalian mau bikin makalah, kalian tinggal ketik, nanti akan selesai makalah kalian. Contoh seperti itu. Oh, akan didiagnosis, oh kalau sakitnya flu tapi flu-nya itu nggak bisa keluar atau mampet di atas, ini berarti nanti obatnya ini, sehingga dokter nggak usah pusing-pusing, tinggal semacam ketik di Google, Artificial Intelligence akan ngasih resep dokter, misalnya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman hari ini masih males-malesan, masih nggak tahu itu AI apa, teman-teman nggak akan bisa bersaing, karena nantinya akan ada alat yang namanya Artificial Intelligence di semua bidang gitu ya, yang akan dirancang untuk mempermudah hidup kalian. Jadi kalau sekarang kalian masih berita, nggak tahu, nggak update tentang apa yang terjadi, we will see what will happen for your future gitu ya. Jadi udah harus melek nih, udah harus melek teknologi, udah harus lebih tahu apa yang terjadi di luar gitu ya. Please handphonenya di keep dulu ya, nanti tak suruh nyanyi loh. Oke, ini adalah landasan hak dan kewajiban. Ini adalah ada pasal 27, ada pasal 28, ada pasal 28A dan pasal 28B. Kenapa sih Bu anak pertanian kok kita harus baca dan ngerti hak dan kewajiban? Oh harus, karena mata kuliah MKU ini atau mata kuliah umum ini harus dipelajari oleh semua mahasiswa dan merupakan mata kuliah wajib. Di pasal 27 intinya semua dapat persamaan kedudukan baik dalam hukum maupun pemerintahan. Pasal 28 teman-teman punya kebebasan juga untuk masuk partai, untuk bermusyawarah, untuk mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28 yaitu untuk mempertahankan hidupnya, misalkan ada serangan dan lain sebagainya. Kemudian pasal 28 ini berhak untuk kawin gitu ya, untuk melakukan perkawinan, untuk kelangsungan hidup. Ini adalah hak-hak yang dianulir oleh undang-undang. Oke, untuk pelanggaran hak ini adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak. Misalkan tidak mendapatkan persamaan di mata hukum, tidak mengeluarkan pendapat gitu ya, tidak mendapatkan kesempatan memilih, misalkan yang di perkampungan nggak bisa ikut pemilu misalnya, stereotip, nah ini nggak boleh. Tidak mendapatkan pengajaran dan tidak mendapatkan pendidikan, meskipun ini masih banyak sekali terjadi di daerah-daerah kecil, terpencil gitu ya. Nah, ini adalah satu pelanggaran hak. Ini adalah pengingkaran kewajiban. Nah, ini adalah tidak membayar pajak. Teman-teman nyadar nggak sih kalau teman-teman beli makanan di McD atau dimanapun gitu ya, yang pakai airtour di mall, teman-teman bayar pajak nggak? Oke, bayar pajak loh. Jadi kalau makanannya 48.000, berarti teman-teman bayar PPN-nya 10%. Nah, kenapa Bu membayar pajak itu seberapa penting sih? Teman-teman, 80% hidup teman-teman di
Indonesia ini disokong oleh pajak. Jadi kalau teman-teman melihat berkendara, pakai mobil, pakai motor, atau naik public transportation, atau naik apapun, ada lampu merah, bahkan lampu merah itu juga dibiayai oleh pajak negara. Gitu ya. Jadi makanya pajak tuh banyak banget. Makin orang tuh kaya, makin banyak pendapatannya, makin banyak dia bayar pajak. Gitu ya. Sehingga ini tidak membayar pajak ini merupakan satu pengingkaran atau pelanggaran terhadap kewajiban, karena pajak itu sifatnya subsidi. Jadi ketika saya membayar pajak, gitu ya, saya bayar pajak sebagai pengusaha, saya bayar pajak sebagai wajib pajak. Itu uang yang saya bayarkan juga dinikmati oleh orang lain yang tidak menjadi WP atau wajib pajak. Teman-teman harus tahu, kalau saya lupa undang-undang terbaru, minimal orang harus bayar pajak atau menjadi wajib pajak itu adalah ketika dia punya penghasilan kurang lebih 15.855, gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang bekerja itu juga kalian mendapatkan gaji juga potong pajak atau include pajak. Nah ini juga teman-teman harus cermat, gitu ya. Nah ini pajak ini menjadi poin yang sangat penting. Kemudian melawan hukum. Melawan hukum tentunya ada asas yang namanya tidak memahami hukum tidak berarti orang itu lepas dari jerat hukum. Misalkan teman-teman ada yang rumahnya di Depok nggak? Ya. Oke, nice. Di Depok itu ada peraturan lalu lintas, kalau berkendara pakai motor itu nggak boleh di sebelah kiri, kan gitu ya? Nah, ketika kalian melakukan itu, kalian nggak tahu tuh ada aturan itu, tiba-tiba diberhentiin sama polisi. Ketidaktahuan kalian akan peraturan hukum tidak membuat teman-teman lepas dari jerat hukum. Teman-teman akan tetap ditilang. That's why saya bilang kalau teman-teman hari ini masih nggak baca berita, masih nggak ngerti AI, masih cuma kupu-kupu kuliah pulang, lah terus nanti mau gimana? Ya nggak sih? Orang tua kita tuh nggak selamanya hidup loh. Jadi apalagi yang jauh-jauh nih, saya senang banget nih, ada dari Jayapura, ada dari Medan, kemarin dari Padang. Kita semua survive loh di sini. Saya juga dulu anak rantau loh. Kita harus survive loh. Kita pulang tuh pantang pulang sebelum berhasil. Itu harus kita tanamkan. Maupun apalagi yang orang Jakarta asli gitu loh. Kok bisa nggak ngerti perkembangan? Kalian bisa lihat deh, koreksi paling lama tuh temen-temen ngeliat HP, ngeliat apa? Ngeliat IG, ngeliat TikTok. Itu deh, please deh gitu. Kalau emang kalian suka banget jadi konten kreator aja, jadi jangan hanya sebagai penikmat. Aku suka banget make up bu, coba deh jadi konten kreator, bikin tuh make up misalkan gitu ya. Aku suka nyanyi, ada yang suka nyanyi nggak? Siapa yang nanti selesai kuliah Bu, di kamar mandi saya. Kamar mandi. Oke, nanti selesai kuliah dia akan nyanyi ya teman-teman. Oke, gak apa-apa loh, ini latihan mental loh. Ya bu, kada Latihan ibu bu. mental loh, mental. Oke, nanti catat ya, nanti kalau lupa nanti kalau dia nggak mau gotong. Gotong bu. Lagu anak pang bu. Gak apa-apa. Oke, selanjutnya tidak menjaga ketertiban, gitu ya. Melanggar aturan yang berlaku, tidak ikut mempertahankan NKRI, ini juga adalah satu pelanggaran. Nah, apa sih pentingnya urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa? Yang pasti kalau kita bisa hidup berdampingan antar agama, antar ras, kemudian paham hak dan kewajiban masing-masing, tentu akan ada harmonisasi, akan harmonis kehidupannya. Yang kedua, tentunya ada hubungan yang selaras, serasi dan seimbang, gitu ya. Kemudian masing-masing bisa memperoleh hak dan kewajibannya dan terciptanya keharmonisasian. Tentunya itu ya. Kalau masing-masing ngerti, oh ya kalau pagi-pagi saya punya kewajiban. Sebelum saya berangkat, saya punya kewajiban bantu orang tua. Karena orang tua saya juga akan mencari nafkah untuk saya. Masing-masing paham. Kan zaman sekarang kan enggak. Orang tuanya kerja, anaknya aja belum bangun. Astagfirullah. Ya kan?
Ya Bu. Nah, ini nih hal-hal seperti ini harus dipahami oleh teman-teman bahwa hidup hak dan kewajiban itu kayaknya kasih surat cinta ya kan. Oke, sorry ya bercanda. Oke, thank you. Intinya hidup ini sekali lagi teman-teman, intinya hidup ini hak dan kewajiban. Teman-teman sekarang punya kewajiban untuk belajar sebaik-baiknya, gitu ya. Boleh diketahui sukanya apa. Kalau sukanya nih nyanyi sebagus-bagusnya, berlatih sebisa-bisanya. Saya punya anak perempuan, saya selalu bilang sama orang lain tuh selalu manggil saya, Tin, so you have very concern terhadap anak ya, strict untuk belajar. Saya sih nggak gitu-gitu amat. Jadi saya lihat nih anak saya, kalau dia nggak silakan. Kalau dia nggak suka matematika, ya saya nggak akan leskan dia matematian untuk tepuk tangan dulu. Di sini yang belakang dulunya nggak boleh. It's okay, ya kamu apa? Kalau generasi sekarang apa? Z? Gen Z dong. Kalau milenial ibu, milenial tuh 90-an. Oke, well ya. Oke, tentunya intinya sekali lagi bahwa hak dan kewajiban, teman-teman udah tahu tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu melekat secara pribadi. Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Gitu ya. Pastikan bahwa teman-teman bisa menjalankan hak dan kewajiban. Nanti yang telat nyanyi ke depan. Ya Bu, siap Bu. Jangan ngobrol. Oke, nanti nyanyi loh ke depan. Well, tentunya sekali lagi ya, kesimpulannya bahwa hak dan kewajiban itu melekat secara pribadi. Hak dan kewajiban itu masing-masing individu itu punya hak dan punya kewajiban. Lalu kalau kaitannya dengan hukum negara, kaitannya dengan negara kita, negara itu mengakomodir tadi mengenai hukum, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, itu ada hak dan kewajiban. Ada kontrak juga individu dengan individu. Contohnya apa? Perkawinan. Ada hak dan kewajiban masing-masing. Ada hak dan kewajiban suami. Ada hak dan kewajiban istri, gitu ya. Jadi ingat kalau mau menikah harus tahu hak dan kewajiban. Oke. Kalau pacaran tahu nggak boleh free sex karena ada undang-undang. ya, dan ada hak dan kewajiban di dalamnya. Oke. Jadi kalau teman-teman suka nonton bioskop, suka ada tuh pembahasan nontonlah sesuai usia. Ada anak 13 tahun manggil ceweknya Mi gitu. Mami kenapa? Sakit ya. Gitu ya. Jadi nggak usah sok dewasa sebelum waktunya deh. Masih pacaran panggilnya mami papi, mama papa, please deh. Gitu ya. Jadi teman-teman harus paham betul bahwa hak dan kewajiban itu akan dimiliki oleh semua orang, dan juga ada kewajiban hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Jadi tahunya jangan cuma nuntut gitu ya. Oke, jadi masuk mata kuliah saya harus ada value. Kalau biasanya orang tuanya mau kerja kalian belum bangun, please you have to be thinking if you are being them. Jadi if I were him, if I were her, kalau saya jadi orang tua saya misalkan, kok saya jadi orang tua, berarti aku jadi orang tua nih. Sekalian mau berangkat kerja, anak kalian bangun aja belum misalkan. If I were him, kalau saya jadi mereka kayak gimana? Jadi itu harus ditanamkan ya dalam mata kuliah kewarganegaraan ini. Salah satu luarannya atau salah satu CPL, capaian pembelajarannya adalah kalian bisa punya mindset hidup yang lebih baik dimanapun fakultas kalian. Nah, karena ini masih semester 1, kalau kalian masih jadi mahasiswa baru, pastikan, oke, saya akan lulus 8 semester dalam waktu 4 tahun. Apalagi teman-teman yang rantau nih, gak boleh lama-lama, kosnya mahal, biaya makannya tiap hari mahal, nunggu dikirimin dari kampung, orang tuanya di kampung,
udah peres keringat setiap hari, peres otak setiap hari. Nah, jadi kalian harus jadi person yang the best. Gak harus semua orang tuh pinter. Tadi saya bilang bahwa kayak anak saya, kalau anak saya tuh sukanya matematika sih. Anak saya nggak suka bahasa misalkan, ya saya nggak akan mati-matian ngelesin dia bahasa, tapi justru saya concern, oh anak saya sukanya matematika, yaudah saya fasilitasin, ikutin. Anak saya sukanya berenang sampai menyelam tuh, anak 6 tahun tuh udah berenang udah kayak apaan. Saya nggak akan paksa dia untuk olahraga basket atau olahraga lainnya, tapi saya maksimalkan dia bisa berenang. Jadi intinya gitu, kenali diri kalian. Mungkin nggak semua teman-teman tuh beruntung punya orang tua yang memahami teman-teman, tapi paling tidak teman-teman tuh tahu, oke, gue tuh sukanya nyanyi. Ya udah, nyanyi sebagus-bagusnya. Gue sukanya bikin lagu, jadi seniman sebagus-bagusnya. Tapi minimal kalian kuliah tuh bisa selesai. Nggak harus kalian jadi pegawai, jadi PNS, tapi kalian berpendidikan tinggi, karena pendidikan itu membentuk karakter. Oke? Kalian kalau punya pasangan harus cari imbangnya. Kalau yang cewek-ceweknya minimal S1, ya minimal pasangan kalian sama-sama S1 dong. Saya bukan stereotip, tapi nanti itu akan mempermudah dalam kalian tuh berkomunikasi, berdialog. Karena menikah itu 70%-nya adalah ngobrol. Menikah itu 70%-nya adalah diskusi. Bukan soal you have getting legally having sex with your couple, no. But this is talking about discussion. Jadi kalau yang pacaran dia baik berantem aja putus. Oke, kayaknya kalian gak akan nemu. Oke, gitu ya. Jadi ini penting. Ini adalah value, ini adalah pelajaran yang akan kalian terapkan. Jadi kalau kalian memahami hak dan kewajiban, kalian akan mudah hidupnya. Baik dengan pasangan, harmoni, gitu ya. Dengan hubungan dengan keluarga, oke. Hubungan dengan masyarakat, oke. Jadi gitu ya. Oke, nah ini ditutup dengan sebaik-baiknya manusia adalah yang melakukan tanggung jawab dan kewajiban yang baik. Jadi masing-masing teman-teman punya tanggung jawab. Yang paling baik siapa? Yang setiap harinya nggak hanya kupu-kupu kuliah pulang, tapi teman-teman udah tahu nanti saya lulus mau ngapain, saya bisa menanggung hidup saya tidak lagi menjadi tanggungan orang tua seterusnya. Oke? Suatu saat saya akan beralih peran, saya yang akan menanggung hidup orang tua, contohnya seperti itu ya. Jadi mata kuliah kali ini berkaitan dengan hak dan kewajiban adalah tentang bagaimana capaian pembelajarannya teman-teman tahu hak dan kewajiban teman-teman sebagai mahasiswa. Oke, sampai sini selesai materi kita. Ada pertanyaan?